Bapa di sorga, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala berkat-Mu Tuhan. Kami boleh sampai ke tempat ini dengan keadaan sukacita. Terima kasih untuk atas kehidupan yang masih Kau berikan kepada kami pada saat ini. Kami mau mendengarkan firman-Mu, kiranya buka pintu hati kami masing-masing Tuhan. Firman-Mu menjadi berkat yang kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini tertulis dalam Ibrani 2 ayat 1 sampai 4. Saya akan bacakan. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaraan malaikat-malaikat tetap berlaku, dan segenap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal, bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu, yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya kepada kita dengan cara yang dipersiapkan, sedangkan Allah menunjukkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat, oleh berbagai-bagai pernyataan kekuasaan dan karunia Roh Kudus yang dibagikannya menurut kehendaknya. Demikian firman Tuhan. Penulis kitab Ibrani tidak dicantumkan dalam Alkitab ini, sehingga tidak dikenal pasti siapa penulis kitab Ibrani. Namun banyak pendapat atau ahli yang mengatakan bahwa penulis kitab Ibrani adalah Paulus. Namun hal itu tidak dibenarkan karena pertama, gaya penulisannya tidak sama dengan surat-surat Paulus yang lainnya seperti Kisah Para Rasul. Yang kedua, telah dikatakan di surat ini bahwa penulis adalah orang yang menerima perkataan Kristus, sementara Paulus sendiri mengaku saksi mata yang melihat Yesus dan demikian mempunyai status yang sama dengan rasul-rasul yang lain. Kemudian ada juga pendapat yang mengatakan bahwa penulis kitab Ibrani adalah Barnabas. Namun kemudian juga tidak jelas seperti Paulus tadi. Latar belakang kitab Ibrani ini. Penulis menunjukkan betapa berharganya orang-orang yang mendapat anugerah keselamatan dari Tuhan dengan menyebut manusia adalah saudara Kristus. Bayangkan, Tuhan adalah saudara Kristus, berarti ia sama dengan manusia. Maka boleh Tuhan tahu segala pergumulan masalah yang dihadapi oleh manusia, karena Tuhan pernah menjadi sama seperti manusia, ya kan? Maka oleh sebab itu kita di sini diajak untuk menerima keselamatan dari Tuhan. Kemudian tujuan penulisan kitab ini kepada jemaat adalah supaya jemaat bertobat dan kembali kepada Tuhan. Jika orang yang suka melanggar firman Tuhan, maka ada hukuman kepada orang yang seperti ini. Sudah? Maka kita diajak untuk bertobat dan segala kebenaran Kristus. Untuk itu, di sini ada apa yang akan terjadi jika kita tidak mendengarkan firman Tuhan. Diperhatikan apa yang akan terjadi jika kita tidak mendengarkan firman Tuhan. Yang pertama, kita akan hanyut terbawa arus seperti dalam ayat 1. Seperti daun kering yang ada di sungai yang deras, maka daun itu akan pergi mengikuti arah sungai itu. Ia terombang-ambing, tidak ada tujuan. Demikianlah hidup manusia. Hidup manusia tidak diibaratkan seperti danau yang tenang, melainkan seperti sungai yang keras
akan mendapatkan berbagai macam goncangan dari luar yang akan membawanya hanyut ke dalam kekecewaan. Ada orang yang dia meniru teman-temannya yang tidak baik, melakukan segala kejahatan, maka apa yang akan terjadi? Ia akan mendapatkan hukuman yang daripada Tuhan dan tidak menerima keselamatan yang daripada Tuhan. Kemudian orang yang menyia-nyiakan keselamatan, jikalau orang menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu seperti yang dikatakan di ayat 2, ia akan sungguh sangat disayangkan apabila keselamatan yang besar itu yang diberikan Tuhan lewat anugerah kasih-Nya menjadi sia-sia, karena kita sebagai anak Tuhan pasti tidak mau seperti sungai tadi, iya kan? Kita mau ada Tuhan yang mau menolong kita. Dari firman Tuhan yang boleh kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, ada 3 yang boleh kita lakukan. Yang pertama yaitu kritislah atau telitilah mendengar setiap perkataan atau pikiran dunia ini yang menjauhkan kita daripada Kristus. Setiap perkataan yang membawa kita ke dalam kekecewaan boleh kita tinggalkan, karena kita harus pandai memilih mana yang benar dan mana yang salah. Untuk itu, sebagai anak yang mau diajar, yang mau dikasihi Tuhan, rajinlah berdoa dan membaca firman Tuhan. Kemudian ikutlah dengan teman-temanmu yang membawa kamu ke dalam persekutuan-persekutuan orang Kristen. Karena banyak orang remaja seperti kita saat ini, banyak yang terjerumus ke dalam kekecewaan seperti narkoba dan lain sebagainya. Karena itu tidak kritis terhadap perkataan-perkataan yang datang kepadanya. Ia terbawa arus yang membawa dia ke dalam kekecewaan, yang membawa dia dekat dengan dosa. Kemudian yang kedua, harus disadari bahwa setiap pelanggaran yang kita lakukan, dosa yang kita lakukan itu ada balasannya. Jika kita berbuat baik, itu ada balasannya. Kemudian jika kita berbuat jahat, itu pasti ada balasannya. Maka kamu boleh memilih. Lakukanlah yang baik supaya yang baik datang kepadamu. Untuk itu, jangan pernah meninggalkan firman Tuhan. Rajinlah berdoa. Selalu ditekankan supaya rajin berdoa dan mendengarkan setiap perkataan firman Tuhan, kemudian mengikuti persekutuan-persekutuan orang Kristen. Itu sangat membantu kamu. Jika kamu berada pada lingkungan yang jarang ke gereja, otomatis kamu lebih mudah terjerat ke dalam dosa. Kamu akan terikut-ikut dengan orang yang berbuat dosa. Padahal semua yang kita lakukan itu ada balasannya. Kemudian yang ketiga, harus memelihara keselamatan yang besar itu. Bayangkan, Tuhan telah menjadi manusia, rela menjadi manusia, sama seperti kita. Maka Ia merasakan apa yang kamu rasakan. Setiap permasalahan kita, seperti bagaimana kita hidup di dunia ini, Tuhan Yesus tahu, karena Dia adalah sama seperti manusia, karena Ia memang manusia. Jadi jangan pernah ragu untuk selalu mendekatkan diri kepada Tuhan. Kamu boleh melakukan aplikasinya dalam hidup. Setiap pagi kamu boleh saat teduh, bangun tidur saat teduh, berdoa. Itu saja yang kamu lakukan. Kalau kamu bisa melakukan itu, kamu pasti akan menolak untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang membawamu pergi kepada arus kekecewaan. Lalu apa yang dipesankan khotbah ini kepada jemaat di masa kini? Pada zaman yang sudah maju sekarang ini, apa yang dipesankan khotbah ini adalah mengingatkan jemaat di konteks masa kini akan semakin dewasa dan maju dalam memberikan respon imun terhadap firman Tuhan dengan jalan tidak mengabaikan atau acuh
sendiri. Sikap seperti itu umumnya mengemukakan dalam rupa keseriusan dalam memperhatikan ketelitian dalam membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebab hal baik ini berdampak besar bagi semakin dewasa dan semakin maju, baik dalam iman di samping ada konsekuensi bagi pengembangan firman Tuhan. Memberi perhatian lebih kepada firman Tuhan juga menolong orang untuk tidak terbawa arus ke dalam pemikiran dunia sehingga berakibat ketidaktepatan pada sasaran yang Tuhan inginkan. Maka untuk itu Rasul Petrus menasihati, akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu, waspadalah kamu, jangan terseret dalam kesesakan orang-orang yang tidak mengenal hukum, dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh. Tertulis dalam 2 Petrus 3 ayat 17. Kita wajib waspada terhadap kelemahan-kelemahan kita, akan selalu siap untuk dimanfaatkan oleh penjahat untuk menyesatkan kita lewat berbagai arus kehidupan. Maka untuk itu saudara yang terkasih, dalam karunia Kristus, dalam pengenalannya akan Tuhan Juru Selamat kita, jangan bermain-main dengan aspek. Berhati-hatilah terhadap arus yang siap menghanyutkan kita, hingga biasakan diri untuk teliti terhadap segala sesuatu yang kita dengar agar kita tidak terhindar dari bahaya seperti ini. Amin firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu, firman-Mu menjadi pedoman dalam hidup kami, boleh kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kiranya kami boleh teliti dalam mendengarkan setiap perkataan-perkataan yang ada di dunia ini, hingga kami tidak menyanyiakan keselamatan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, saat kami pulang dari tempat